Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto hari Kamis 4 April 2024 bersama saya Frater Franciscus Saverius Febrianto. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Apa yang tidak masuk akal dan tidak disangka-sangka telah terjadi. Dia yang tergantung di salib sebagai penjahat ternyata adalah Mesias yang telah dibangkitkan oleh Allah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat pendengar mendoan yang terkasih, di dalam bacaan Injil dikisahkan Yesus yang menampakkan diri kepada semua murid. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, menceritakan kepada saudara-saudara apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercerita satu sama lain, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Melihat para murid yang terkejut bercampur takut, Yesus juga berkata, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Yesus meyakinkan para muridnya dan membuktikan bahwa Dia sungguh bangkit. Ia mengizinkan para murid meraba daging dan tulangnya, sementara Ia memperlihatkan bekas-bekas penyaliban. Yesus mengungkapkan rasa laparnya dan meminta makan pada muridnya. Mereka memberinya ikan untuk dimakan. Dalam hal ini Yesus sungguh bangkit dan hadir di tengah-tengah para muridnya. Kebangkitannya tidak perlu diragukan lagi. Kita tak usah terkejut ataupun heran.
Petrus telah membuktikan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Bukti kebangkitan Yesus adalah mukjizat yang terjadi oleh karena namanya. Yesus sendiri telah membuktikan juga bahwa ia bangkit melalui beberapa peristiwa penampakan kepada murid-muridnya. Semoga melalui kebangkitannya, kehadirannya juga dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Marilah kita hening sejenak. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur sebab Putra-Mu telah mengajarkan kami bahwa Engkaulah Bapa kami, bahwa Engkaulah yang menghendaki kami hidup serupa dengan Putra-Mu yang merupakan jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Doa ini kami aturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua, segala aktivitas kita hari ini, segala doa-doa kita, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.